5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas bab persamaan kuadrat dengan topik menentukan akar dengan menggunakan rumus kuadratik. Untuk kompetensi dasarnya kali ini 3.2 menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Untuk indikator pencapaian kompetensinya, 3.2.1 menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Ini kita sudah mempelajarinya di bab bagian pertama pada bab persamaan kuadrat. Kemudian 3.2.2 menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna juga. Ini sudah kita membahasnya di video bagian kedua pada bab persamaan kuadrat. Nah, jadi bagi kalian yang belum menonton video-video sebelumnya untuk mempelajari dan menontonnya supaya ada kesinambungan sehingga akan memudahkan mempelajari pelajaran berikutnya. Dan untuk video kali ini, indikator pencapaian kompetensinya yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus kuadratik. Untuk materi prasyaratnya, yaitu menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Ini kenapa menjadi materi prasyarat? Karena untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan rumus kuadratik, nah rumus kuadratiknya itu sendiri sebenarnya merupakan jembatan keledai dari langkah-langkah menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Sehingga sangat dibutuhkan sekali kalian untuk memahami betul langkah-langkah menentukan akar persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Baiklah, kita lanjut ke kegiatan pembelajarannya. Ini pada konsep pada bab persamaan kuadrat. Yang pertama menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Ini ada 3 metode. Metode pemfaktoran sudah selesai. Metode kuadrat sempurna sudah selesai juga di video sebelumnya. Nah, kali ini kita melangkah ke metode rumus kuadratik. Menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan cara menggunakan rumus kuadratik. Nah, sebelum menentukan rumus kuadratiknya itu sendiri, saya ingatkan ini ada kaitannya dengan bentuk aljabar seperti yang saya pampang di sebelah kanan ini. Ketika ada bentuk aljabar x kuadrat ditambah 2px ditambah p kuadrat, di sini koefisien x kuadratnya 1, kemudian sub tengahnya ada angka 2, ada faktor p, ada faktor x juga. Kemudian di suku terakhirnya p kuadrat. Ini kalau sudah membentuk seperti ini, penulisannya bisa dibentuk menjadi kuadrat sempurna x plus p kuadrat. X-nya ini, p-nya ini. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti akan kita gunakan untuk menentukan rumus kuadratik. Menentukan rumus kuadratik. Untuk menurunkan rumus kuadratik sebenarnya merupakan menentukan akar-akar persamaan kuadrat dari ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Sama seperti contoh-contoh di video sebelumnya dengan menentukan akar dengan kuadrat sempurna. Hanya saja persamaan kuadratnya itu dibentuk umumkan dulu, ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, dalam bentuk seperti ini.
Misal kita diminta untuk menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Maka kita gunakan langkah-langkah seperti pada video sebelumnya. Yang pertama kita tulis dulu soalnya, yaitu persamaan kuadratnya ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Langkah berikutnya, nah kita sudah ada kaitannya dengan bentuk aljabar seperti ini. Yang pertama kita akan ubah persamaan kuadrat di soal ini agar koefisien x kuadratnya menjadi 1. Triknya adalah dengan cara membagi kedua ruas kiri dengan ruas kanan dengan A. Sehingga kita peroleh A dibagi A, ini nilainya 1. Nah, di sini sudah tercapai koefisien x kuadratnya 1. Kemudian B dibagi A, B per A. C dibagi A, C per A. Seperti ini. Kemudian ini ruas kiri, ruas kanannya 0 dibagi A. 0 dibagi A itu nilainya 0. Seperti ini. Ini kita bisa lakukan dibagi dengan A karena memang sudah ada batasannya. Persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan batasan A-nya tidak boleh 0. Kenapa A-nya tidak boleh 0? Karena kalau A-nya 0 ini bukan persamaan kuadrat. Karena ada batasannya A-nya bukan 0, maka kita bisa menggunakan trik pembagian dengan A ini. Karena A-nya bukan 0. Kalau A-nya 0 ini jelas ini tidak akan terdefinisi karena nanti akan ada pembagian dengan 0. Nah, setelah ini kita akan pindahkan dulu suku terakhir ini ke ruas kanan. Kemudian kita akan munculkan di suku tengahnya yang ada 2-nya, 2px ini. Nah, ini. Nah, kita pindahkan C per A, asalnya penjumlahan, kita pindahkan menjadi pengurangan seperti ini. Kemudian, nah ini suku tengah ini, kita akan munculkan angka 2-nya. Triknya, kita kalikan dengan angka 1. Angka 1-nya yaitu 2 per 2. 2 per 2 itu kan nilainya 1 ya. Nah, hanya saja, untuk penyebutnya, yang bawah ini, 2 per 2, 2 yang bawah ini, satukan dengan faktor B per A. Kita satukan menjadi B per 2A. Sehingga 2-nya, pembilang 2-nya ini terpisah. Sehingga kita peroleh nih 2px. Nah, kalau kita bandingkan 2px, nah ini dengan 2px, maka kita akan mengetahuinya yang berperan sebagai P ini adalah B per 2A. 2px. Nah, berarti P-nya itu adalah B per 2A. Seperti ini. Kita lanjut. Kita akan sekarang munculkan P kuadrat. Nah, karena P-nya B per 2A, maka kalau kita munculkan P kuadrat, berarti B per 2A dalam kurung kuadrat. Nah, triknya, kedua ruas kita tambahkan B per 2A kuadrat ini. Ruas kiri tambah B per 2A kuadrat, ini P kuadrat ya. Ruas kanan juga ditambah B per 2A kuadrat. Hanya saja saya nulisnya ini sudah diproses. B kuadrat per 2A kuadrat. 2A kuadrat, 2A kali 2A, 4A kuadrat. Seperti ini. Ini dengan ini nilainya sama. Nah, sekarang sudah muncul P kuadratnya. Sehingga sempurnalah bentuk aljabarnya menjadi x kuadrat tambah 2px tambah P. Nah ini. X kuadrat tambah 2px tambah P kuadrat. Nah ini P-nya kan. Sehingga ruas kiri ini nanti kita bisa ubah penulisannya menjadi x plus P kuadrat. Nah berarti nanti akan ketemu x plus B per 2A dalam kurung kuadrat. Nah untuk ruas kanan kita tinggal operasikan
jumlahkan saja dengan catatan penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Nah ini ruas kiri ini sudah bentuknya menjadi x kuadrat tambah 2px tambah p kuadrat, sehingga penulisannya kita ubah x plus p kuadrat. Nah sehingga ini x plus p kuadrat, p nya ini b per 2a. Nah ini sama dengan, nah untuk yang ruas kanan penyebutnya kita samakan, sama-sama menjadi 4a kuadrat. Nah ini kalau a yang ini ingin jadi 4a kuadrat, tentunya harus dikali 4a. 4a kali a jadi 4a kuadrat. Nah, kalau penyebutnya dikali 4a, maka pembilangnya juga harus dikali 4a. Karena nanti kalau disederhanakan kembali lagi menjadi c per a. Nah, ini hasilnya. C kali 4a, 4a c. A kali 4a, maka menjadi 4a kuadrat yang ini. Ini kalau disederhanakan kembali, nanti kembali ke sini. 4a dengan 4a. Nah, ini kalau disederhanakan kan jadi 1 ya. Sehingga di C per A. Nah, jadi sama saja ini. Nah, setelah penyebutnya sama, maka kita bisa operasikan. Nah, ini. Nah, kemudian supaya lebih indah penulisannya, untuk yang negatif ini kita tuliskan di belakang. Jadi negatif 4AC-nya kita tuliskan di belakang, yang positifnya kita ke depan b kuadrat. Karena b kuadrat ini bernilai positif, saya tuliskan di depan, dikurangi 4AC seperti ini. Nah, penyebutnya 4A kuadrat. Selanjutnya kita akan hilangkan pangkat 2-nya. Caranya yaitu dengan mengakarkan kedua ruas. Ruas kiri diakarkan sehingga muncul akar kuadrat bertemu dengan pangkat 2. Maka ini saling menghilangkan. Sehingga akhirnya kita peroleh x plus b per 2a saja. Karena akar dengan pangkat 2-nya saling menghilangkan. Kemudian kalau ruas kanan muncul akar, maka otomatis di depannya muncul plus minus. Alasannya sudah dikemukakan di video sebelumnya. Kita lanjut saja. X plus b per 2a sama dengan, nah, di sifat bentuk akar, kalau akar pecahan ini, maka kita bisa uraikan menjadi akar pembilang per akar penyebut. Nah, sehingga kita bisa pecah menjadi 2 akar b kuadrat dikurangi 4ac, ini akar pembilang ini, per akar 4a kuadrat. Nah, yang penyebutnya akar 4a kuadrat kita langsung sederhanakan. Akar 4 nilainya 2. Akar A kuadrat. Nah, akar A kuadrat ini akar ketemu pangkat 2. Maka saling menghilangkan. Sehingga tinggal A. Sehingga yang bawah itu akar 4A kuadrat itu kalau kita akarkan ya nilainya 2A. Seperti ini. Selanjutnya kita pindahkan B per 2A ke ruas kanan. Asalnya penjumlahan menjadi pengurangan. Nah, ini pengurangan seperti ini. Pengurangan B per 2A. Plus minus, nah ini suku pribuminya ditulis. Akar B kuadrat dikurangi 4AC per 2A ini tidak berubah. Kemudian kita lanjut. Nah, ini. Bentuk terakhir ini yang dikenal dengan rumus kuadratik. Nah, ini muncul tiba-tiba label 1, 2. Ini maksudnya apa? Karena persamaan kuadrat ini maksimal memiliki 2 akar. Sehingga di sini untuk akarnya ada 2. Ada X1 dan X2. Nah, rumusnya ini hanya bedanya apa? Untuk X1 misal kita ambil tanda positif. Untuk X2 kita ambil yang negatif.
Atau sebaliknya boleh-boleh saja. Misalkan X1 saya ambil tandanya yang negatif, X2 saya ambil tandanya yang positif, itu bisa-bisa saja. Nah, jadi ini rumus kuadratik ini adalah ini. X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 AC per 2A. Ini adalah rumus kuadratik. Dengan rumus kuadratik ini, kita akan menentukan akar persamaan kuadrat tidak lagi selalu menggunakan langkah-langkah kuadrat sempurna yang mungkin kalian merasa ribet. Harus koefisien X kuadratnya 1, suku tengahnya kita munculkan angka 2, kemudian kita munculkan P kuadrat, dan seterusnya. Terus-terusan manual. Nah, ini ketika kita sudah mendapatkan rumus ini, maka langkah-langkah itu kita bisa lewatkan langsung. Kita tinggal substitusi nilai A, nilai B, nilai C. Dan perlu kita ingat, kita awalnya menentukan akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C. Jadi A itu sebenarnya adalah koefisien dari X kuadrat, AX kuadrat. Jadi kalian harus ingat nilai A itu dari mana? Ini adalah koefisien X kuadrat di sini. Atau kita bilang temennya X kuadrat. A ini adalah temennya X kuadrat. Perlu diingat. Kemudian B. Nah, BX. Nah, ini berarti temennya si X atau koefisien dari X. Plus C. Nah, C ini adalah konstanta. Nah, ini. Agar lebih memahami menggunakan rumus kuadratik ini, kita lanjut dengan contoh penggunaannya. Nah, contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, ini saya munculkan di sini. Rumus kuadratik itu kita turunkan dari bentuk umum persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya itu adalah temannya si X kuadrat, B itu temannya si X, dan C itu adalah suku tetapan atau konstanta. Kita jawab. Nah, kita tentukan nilai A, B, dan C. Nah, terlebih dahulu, itu dari mana? Dari persamaan kuadrat ini. Nah, A-nya itu adalah teman X kuadrat. Nah, di sini. Teman X kuadrat di sini tidak terlihat. Ini sebenarnya adalah angka 1. Kalau tidak dituliskan, teman X kuadrat ini kita nyatakan X kuadrat itu ada 1. Berarti A-nya 1. BX, nah temannya si X itu adalah ini. Nah, ambil dengan tandanya negatif 6. C-nya, nah di sini tidak ada suku yang terakhir. Maka kalau tidak ada, berarti C-nya 0. Nah, kalau A, B, dan C-nya sudah kita tentukan, maka kita lanjut substitusi ke rumus kuadratik. Nah, ini yang sudah kita temukan. X1,2 sama dengan negatif B plus minus akar B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C per 2A. Kita substitusikan nilai A, B, dan C ini sehingga kita peroleh. Nah, ini harus benar-benar dipahami. Nah, ini negatif yang ini kita ambil dari bawaan rumus negatif ini. B-nya itu sendiri negatif 6. Nah, ini. Maka B-nya adalah kita ganti menjadi negatif 6. Sehingga muncul negatifnya menjadi 2. Negatif yang pertama dari rumus, negatif yang ini bawaan dari nilai B, negatif 6. Plus minus akar B kuadrat. Nah, B-nya kita substitusikan lagi. B-nya kita rubah menjadi negatif 6 kuadrat dikurangi 4A. 4A, A-nya 1. Jadi kita ganti menjadi 1 kali C. C-nya 0. Seperti ini. Per 2A. A-nya tadi berapa? 1. Ya, berarti kita ganti A-nya jadi 1. Nah, seperti ini.
harus teliti untuk mensubstitusikannya, karena kalau tidak teliti, tertinggal negatif saja, kalian nanti akan salah. Setelah disubstitusikan, nah kita sederhanakan. Pertama, kita lebur tandanya. Karena negatifnya yang berdekatan ini kita bisa lebur. Negatif kali negatif, positif. Sehingga 6-nya menjadi positif. Plus minusnya kita tulis kembali. Nah ini negatif 6 kuadrat. Artinya negatif 6 kali negatif 6. Negatif kali negatif positif. 6 kali 6, 36. Nah, sehingga B kuadratnya ini menjadi 36 dikurangi, nah 0 ini dari mana? Dari hasil perkalian 4AC ini. 4 kali 1, 4 kali 0, 0. Nah, per 2 kali 1, 2. Nah, setelah dihitung, kita lanjut. Kita akan hitung nilai akarnya, yang di dalam akarnya. 36 dikurangi 0. Nah, tentunya 36. Seperti ini. Yang lainnya sebenarnya ditulis kembali. 6 tulis kembali, plus minus tulis kembali, per 2-nya kita tulis kembali. Nah, ini hanya diubah, dihitung yang di dalam akarnya saja. Kemudian kita hitung nilai akarnya. Nah, ini akar 36 itu sama dengan 6. Nah, sehingga kita peroleh 6 plus minus 6. 6 ini dari akar 36 ya. Per 2. Nah, setelah bentuknya sederhana seperti ini, kita pecah menjadi X1 dan X2. Kita ambil X1-nya misalkan yang positif, X2-nya yang negatif. Atau sebaliknya, X1-nya yang negatif, X2-nya yang positif, boleh-boleh saja. Dan di sini saya ambil, untuk X1-nya saya ambil yang negatif. Berarti X1 sama dengan 6 dikurangi 6. Karena kita ambil yang negatifnya, pengurangannya. 6 dikurangi 6 seperti ini. Per 2. Untuk X2-nya, ambil yang positifnya. Berarti 6 ditambah 6 per 2. Nah, seperti ini. Nah, setelah seperti ini kita hitung saja. Masing-masing. 6 dikurangi 6, nilainya 0. 0 per 2. Dan untuk X2-nya, 6 tambah 6, 12 per 2. Kita hitung saja. 0 dibagi 2, itu nilainya 0. 12 dibagi 2, nilainya 6. Nah, ini adalah akar-akarnya. Sehingga akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat dikurangi 6X sama dengan 0 adalah 0 dan 6. Nah, ini contoh yang pertama. Kalian boleh diulang videonya untuk lebih memahami lagi penggunaan rumus ini. Nah, selanjutnya untuk lebih meningkatkan pemahaman penggunaan rumus kuadratik ini, saya berikan contoh yang kedua. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang mau mencoba terlebih dahulu, silakan stop dulu videonya. Kalian coba dulu, kerjakan sendiri. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Oke. Kalau kalian sudah punya jawaban, mari kita samakan. Kita jawab. Yang pertama sekali, tentunya kita tentukan nilai A, B, dan C-nya terlebih dahulu. Nah, ini kita ambil dari persamaannya. X kuadrat tambah 5X tambah 6. A-nya itu adalah teman X kuadrat. Nah, di sini teman X kuadrat karena tidak ditulis berarti temannya si X kuadrat adalah 1. Berarti A-nya 1. Oke. Kemudian untuk B-nya, di sini BX berarti temannya si X. Nah, kita perhatikan persamaan ini. Temannya si X adalah positif 5. Nah, ini. Maka kita tulis B-nya 5. Kemudian tambah C. Nah, ini suku tetapan yang tidak punya teman. Nah, yang tidak punya teman di sini adalah angka 6. Maka C-nya adalah 6. Kalau A, B, C-nya sudah kita tentukan, sekarang kita akan substitusikan kepada rumus kuadratik ini.
Ini rumus kuadratiknya harus hafal. Kalau tidak hafal, ya berarti kita harus menggunakan cara kuadrat sempurna. Langkah-langkahnya harus kita lalui lagi. Kalau rumusnya hafal, maka simpel saja kita tinggal substitusikan koefisien dan konstanta dari persamaan kuadrat yang diminta. Oke, substitusikan. Negatif B. Negatifnya kita tulis, B-nya kita ubah angka 5. Nah, seperti ini. Plus minus kita tulis kembali. Akar B kuadrat. Nah, B kuadrat, B-nya 5 berarti 5 kuadrat. Dikurangi 4AC. 4-nya kita tulis, A-nya kita ganti menjadi angka 1. C-nya kita ganti menjadi angka 6 seperti ini. Per 2A. A-nya kita ganti, A-nya di sini 1 berarti 2/1. Selanjutnya kita sederhanakan. Nah, di sini kita lebur dulu. 5 ini tandanya positif, berarti negatif kali positif, negatif. Nah, 5. Jadi negatif 5 plus minus 5 kuadrat berarti jadi 25. Nah, dikurangi 4 kali 1, 4. 4 kali 6, 24. Nah, jadi yang ini 4AC-nya ini nilainya 24. Dan per 2A, 2 kali 1, 2. Selanjutnya, nilai yang di dalam akarnya kita hitung. 25 dikurangi 24. Nah, ini nilainya 1. Yang lainnya kita tulis kembali, negatif 5, plus minus, ditulis kembali, per 2 kita tulis kembali. Kemudian kita cari nilai akar 1. Akar 1 berapa? Itu 1. Karena 1 kali 1 itu 1. Nah, setelah dihitung nilai akarnya, baru kita pecah menjadi X1 dan X2. Dengan memisahkan tanda plus dan minus. Nah, ini. Untuk X1-nya saya ambil yang negatif, sehingga negatif 5 dikurang 1 ini, per 2. Dan untuk X2-nya, kita ambil yang positifnya. Negatif 5 ditambah 1 per 2. Negatif 5 tambah 1 per 2. Setelah ini kita hitung saja. Negatif 5 dikurang 1. Nah, ini. Utang 5 berhutang lagi 1. Maka utangnya bertambah menjadi 6. Nah, utang itu negatif ya. Per 2. Dan negatif 5 tambah 1. Utangnya 5, nah ini uangnya karena positif, uangnya 1. Kalau kita bayarkan, tentunya yang bersisa utang. Karena utangnya lebih besar dibandingkan uang. Nah, kalau dibayarkan, utangnya tinggal 4. Karena dibayarkan 1 per 2. Seperti ini. Nah, kita lanjut. Negatif dibagi positif, hasilnya negatif. 6 per 2 hasilnya 3. Jadi X1 kita peroleh negatif 3. X2-nya negatif dibagi positif, negatif. 4 dibagi 2, nilainya 2. Nah, ini akar-akar persamaan yang kita cari. Jadi, akar-akar persamaan kuadrat dari X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0 adalah negatif 3 dan negatif 2. Nah, sama tidak dengan jawaban yang kalian miliki? Kalau sama, berarti kalian sudah paham. Kita lanjut ke contoh berikutnya, supaya lebih mantap lagi pemahamannya. Di sini ada contoh soal tentukan akar-akar persamaan kuadrat 4x kuadrat dikurangi 4x plus 1 sama dengan 0 dengan menggunakan rumus kuadratik. Nah, silakan kalian coba terlebih dahulu. Stop videonya. Kalian coba. Setelah beres, kita akan bahas. Baiklah, kita akan bahas untuk contoh soal yang ketiga. Kita jawab pertama-tama sama, kita akan tentukan nilai A, B, dan C-nya dari persamaan kuadrat di soal.
AX kuadrat, A-nya teman si X kuadrat. Nah, di sini teman X kuadrat adalah 4. Maka A-nya adalah 4 ya di sini. BX. Nah, B itu adalah teman si X. Nah, kita lihat di persamaan temannya si X adalah ini. Negatif 4. Nah, makanya B-nya sama dengan negatif 4. C plus C. Nah, C ini adalah suku yang tidak punya teman. Nah, di sini yang tidak berteman adalah angka 1. Makanya C-nya 1. Setelah A, B, C kita tentukan, maka kita lanjut ke rumus kuadratik. Nah, ini harus hafal ya, biar kalian lebih mudah. Kalau rumus tidak hafal, ya kalian harus manual mengerjakannya. Maka yang namanya rumus, agar kita mengerjakan lebih cepat, tapi syaratnya rumusnya harus hafal. Kalau rumusnya tidak hafal, ya kalian kembali lagi harus mengerjakan dengan konsep. Rumus ini sebenarnya senjata supaya kalian mengerjakan lebih cepat, lebih ringkas. Hanya saja resikonya kalian harus hafal rumus. Kalau rumusnya lupa, nah berarti kalian harus kembali lagi ke konsep, itu dengan cara kuadrat sempurna. Oke, kita lanjut dengan substitusikan nilai A, B, C. Negatif B, B-nya negatif 4, nah makanya seperti ini. Negatif ini dari rumus, negatif yang di dalam itu bawaan dari B, negatif 4. Nah, sehingga negatifnya ada 2 seperti ini. Plus minus, akar B kuadrat, B-nya kita ganti menjadi negatif 4. Nah ini, negatif 4 kuadrat, dikurangi 4AC, 4 A-nya 4 juga, C-nya 1. Nah seperti ini, per 2A, A-nya 4 menjadi 2 kali 4. Kita hitung, tandanya yang di sini kita lebur, negatif kali negatif menjadi positif, nah, sehingga ini menjadi negatif, positif 4. Plus minus, nah ini kita hitung, yang di dalam akarnya, negatif 4 kuadrat, berarti negatif 4 kali negatif 4. Negatif kali negatif positif 4 kuadrat, 16. Dikurangi 4 kali 4, 16. 16 kali 1, 16. Per 2 kali 4, 8. Nah, kita lanjut hitung yang di dalam akarnya. 16 dikurangi 16, tentulah 0. Yang lainnya kita tulis kembali, 4 dengan 8. Kemudian kita cari nilai akar dari 0. Akar 0, berapa kali berapa supaya nilainya 0? Nah, jelas, 0 kali 0. Nah, setelah ini, kita pecah menjadi 2. X1-nya 4. Nah, kita ambil yang negatif ya. 4 dikurangi 0 per 8. Untuk X2-nya kita ambil yang positifnya. 4 ditambah 0. 4 tambah 0 per 8. Kita hitung. 4 dikurangi 0. Tentulah tetap 4 per 8. Dan 4 tambah 0. 4 per 8. Nah, kita lihat. Ternyata X1 dengan X2 nilainya sama. 4 per 8, 4 per 8. Kita sederhanakan, nah, ini saya langsung ringkas karena nilai X1 dengan X2-nya sama, maka X1 sama dengan X2 sama dengan 1 per 2, sama-sama dibagi 4. Pembilang dengan penyebut bagi 4. 4 bagi 4, 1, 8 bagi 4, 2. Nah, ini. Jadi akar-akar persamaan kuadrat 4X kuadrat dikurangi 4X plus 1 sama dengan 0 adalah 1 per 2. Saya tuliskan 1 saja. Nah ini kita sebut akar kembar. X1, X2-nya sama, maka kita sebut akar kembar. Atau kita juga bisa menyebutnya hanya memiliki satu akar. Karena nilainya memang hanya ada 1. Nah ini. Dan ternyata kenapa ini sama? Karena si yang pembedanya ini, yang membedakan ini 0. Kalau yang pembedanya ini nilainya 1, maka 4 plus 1 jadi 5. Kalau yang dikuranginya justru jadi 3. Kalau 0 itu tidak ngefek. Dikurangi atau ditambah 0, ini nilainya tetap
yang depan. Nah ini. Oke, sampai sini dulu pembahasan persamaan kuadrat. Mudah-mudahan kalian memahaminya, dan kalaupun memerlukan pengulangan, silahkan ulang video ini sampai paham betul. Kemudian jangan lupa, jangan hanya menonton, karena matematika itu perlu action. Kalau ada contoh soal atau latihan, silahkan kalian kerjakan supaya kalian lebih mantap. Terima kasih sudah menonton videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.